Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sahabat yang berbahagia, Alhamdulillah saat ini kami berada di kota Casablanca menuju ke Marrakesh. Ini sudah di perjalanan ya, di Maroko. Kita lihat bagaimana pemandangannya, tidak sepenuhnya gurun. Ternyata banyak tempat-tempat yang subur. Dalam literasi sejarah Islam klasik kita menemukan kalimat yang ulama gunakan dengan sebutan Maghrib Al-Aqsa. Nah, jadi wilayah Islam Barat yang ujung gitu. Ya, karena memang penyebutan ini diberikan di masa Daulah Bani Umayyah. Karena Bani Umayyah itu kan pusatnya di Damaskus, Suriah, negeri Syam, jauh sekali. Jadi sampai ke barat ya ujung. Nah, inilah Maghrib Al-Aqsa. Sekarang juga dalam bahasa Arab Maroko disebut dengan Al-Mamlaka Al-Maghribiyah, jadi kerajaan Maroko. Kita akan menuju ke Marrakesh. Ini jarak dari Casablanca kurang lebih sekitar 3 jam setengah kurang lebih ya. Ini perjalanannya sangat lancar, Masya Allah. Juga di bulan Oktober ini kondisi cuaca nyaman sekali untuk orang-orang Asia, orang Indonesia ya. Kita akan mengunjungi beberapa situs sejarah di Marrakesh, karena Marrakesh ini kota multibudaya, bahkan sudah masuk ke daftar warisan dunia oleh UNESCO, dan di sana banyak tempat-tempat yang bisa memberikan pelajaran buat kita, terutama yang suka dengan budaya dan juga sejarah ya. Nah, berbicara tentang Marrakesh, hadirin sekalian, Marrakesh ini didirikan oleh Yusuf bin Tasfin ya, Yusuf bin Tasfin. Beliau salah seorang raja, penguasa, pemimpin dari dinasti Al-Murabitun. Orang-orang Eropa sering memanggilnya Al-Murabit ya, Al-Murabit. Nah, ini kapan ini terjadi? Saya tahu ya, sebelum ada Al-Murabitun di Maroko ini ada namanya dinasti Al-Idrisiyah, Al-Adarisah ya, Idrisiyah di abad ke-8, abad 9 gitu ya. Nanti abad 10 diambil alih oleh Fatimiyah, dan nanti diambil kembali oleh orang-orang Berber. Jadi kalau Idrisiyah ini dia orang-orang Arab Zuriyah Nabi gitu ya, bagian dari Al-Bait Nabi. Idris bin Abdullah terkenal sekali. Nah, nanti Morobitun itu asli orang Berber, orang Amazigh. Nah, Yusuf bin Tasfin ini seorang tokoh yang luar biasa. Nah, beliau nanti peran besarnya apa? Peran besarnya adalah ketika di pertempuran Zalaqa. Itu pertempuran yang terjadi di Spanyol, disebut apa? Zalaqa namanya. Jadi penyebab pertempuran ini Raja Alfonso dari Castilla itu, Alfonso ke-6, dia berambisi setelah merebut Toledo, Tulaitila. Dia ingin merebut kembali Cordoba, Sevilla dan yang lainnya ya. Kita kenal dengan istilah Reconquista ya. Nah, maka waktu itu ya Al-Mu'tamid Allah yang menguasai di Sevilla itu minta tolong kepada Yusuf bin Tasfin yang memang pamornya Al-Murabitun di Maroko ini luar biasa, kekuatannya ditakuti gitu. Maka atas nasihat para ulama, termasuk Imam Al-Ghazali memberikan nasihat kepada Yusuf bin Tasfin lewat surat agar beliau menolong muslimin di Andalus, karena syariatnya kalau tidak ada pertolongan dari Murabitun, Yusuf bin Tasfin itu sudah berakhir umat Islam di Spanyol lebih awal gitu ya, oleh Castilla di bawah Alfonso ke-6. Perang terjadi di hari Jumat, luar biasa. Allah beri kemenangan kepada Yusuf bin Tasfin. Maka dengan kemenangan di perang Zalaqa, singkatnya begitu, ada tambahan nafas gitu ya, yang harusnya itu lebih awal masih bertahan sampai 400 tahun ke depan gitu. Nah, itu peran Al-Murabitun, dan itu di Marrakesh. Di Marrakesh kita akan mengunjungi juga nanti ada Masjid Qutubiyah, ada Madrasah bin Yusuf dan yang lainnya. Ini nampak jelas jejak sejarah peradaban Islam di Maroko. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari sejarah bahwa jatuh bangun peradaban Islam itu sebuah sunatullah yang ada penyebabnya. Ketika ada penyebab kejatuhan, masa pasti akan jatuh. Dan ketika ada penyebab kebangkitan, terus kita lakukan akan naik. Sejarah Islam di Maroko dan Andalus mengajarkan banyak pelajaran. Bismillah ya.
kita belajar dari Islam di Maroko, di Marrakesh Daulah Al-Murabitun. Fa'tabiru ya ulil albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.